Hari ini 28 Oktober 2024 saya kembali bahas untuk XAUUSD. Ini saya ngomongin di Saxo secara daily-nya ya. Seperti biasa, gunanya buat apa ya? Biar kita bisa perhatikan lah dalam pembentukan-pembentukan yang terjadi di hari ini. Kalau teman-teman lihat di sini dia ketahan which is in the same zone 2748, dia nggak berhasil break, dan di bawahnya sini ada di 27 ya, 2748an lah. 2748, 2749 yang memang dipertahankan untuk tidak break lebih dalam lagi pada XAUUSD. Dan menurut saya it's actually good places juga. Kenapa? Karena base-nya juga mulai kelihatan. Up drop, bolak-balik aja dia. Selalu up drop dan up drop di zona yang sama. Artinya base masih tetap exist dan 2748 still not breakout. Kalau saya ubah menjadi garis kan teman-teman bisa perhatikan ya. 2748 itu still not breakout. Artinya 2748 kita jadikan patokan sebagai area untuk sell, itu nanti bisa. Nanti kita lihat di H1-nya. Sedangkan the level bawahnya ada 2719, 15 dan 08 yang selama ini mempertahankan agar XAUUSD juga nggak break untuk membentuk yang namanya rally, base dan drop. Melainkan hanya sebatas rally lalu lama banget pembentukan base-nya. Still within the base level, masih dalam base yang sama. Begitu dulu. Kalau kita ngomongin PDH PDL, tentu PDH PDL-nya hanya sama karena dia open langsung drop 2748, sedangkan PDL-nya ini ada di 2717, harga sekarang ada di 2731. Masih jauh jaraknya, jadi kita paling ngelihat dalam momen equilibrium aja di pertengahannya mereka. Now kita back ke Wanda, kita ngomongin di H4. Di sini teman-teman bisa perhatikan ya, kalau di H4 sendiri ini kita naked chart. Jadi dia drop signifikan di 23 Oktober, hari Rabu, baru di Kamis dia up lagi, baru dia drop lagi, lalu dia up lagi dan opennya drop. Kebukanya di sini dia ada gap ya, kebuka dia drop lalu bertahan lama. Sebenarnya kalau nanti kita lihat di H1, di sini ada potensial double bottom. Supposedly akan ada double bottom seandainya 2748-nya break. Artinya apa ya? It is the same sama seperti yang tadi saya bilang. 2748 ini memegang peranan penting ya bagi gold sebagai penangkal agar tidak naik lebih tinggi lagi. Dan kalau kita ngomongin trennya di H4 ya, tentu ini adalah bullish trend. Ya, bullish trend, dan di sini kebentuk base yang lama. Jadi kita bisa patokan untuk mencari area-area buy yang baru, setidak-tidaknya jika nanti dia lanjut rally base rally, maka kita sudah menunggangi untuk all time high barunya dia. Sekarang kita ngomongin H1 as usual, tempat trade-nya kita. Saya akan hapus beberapa angka di sini karena cukup mengganggu. Kita sudah ngelewatin juga. Nah, di sini saya hapus beberapa dulu. Ini saya hapus biar kita fresh lagi ngelihat the new level yang bisa kita patokan sebagai area entry. Ya, kita jadikan patokan sebagai area entry. 2750 saya tetap akan keep di sini sampai ke 2748 karena 2748 kan tadi area yang kita wanti-wanti lah ya kita bilangnya. Sampai di sini. Ini 2747 sana dikit. Nah, ini area yang kita wanti-wanti sendiri nih sebagai area yang bisa kita jadikan patokan. Untuk apa? Ya tentu untuk nanti seandainya dia nge-retest kembali kita entry trade di sana. Kalau teman-teman lihat di sini kan ini ada gap. Kalau kita ngomong dari what is it? Kita ngomongin dari Wanda kan, there's actually a gap yang terbentuk dari XAUUSD-nya sendiri. Ya, teman-teman bisa perhatikan gap itu lumayan signifikan, gap yang terbentuknya. Tetapi there's actually a potential ketika nanti dia berhasil untuk close the gap itself. Nah, usah kita ngomongin kapan dia bisa nge-close the gap, kita coba ubah jadi garis biar kita kelihatannya lebih gampang. Nah, ini kan ada titik tengahnya ya. Ini kan ada panjang sampai bawah sini, tapi kita bisa turunin ke titik tengahnya di sini dan taruh titik tengah di sini. Artinya kalau kita balik lagi ke candle, kita bisa ngeliat ada gap yang bisa nanti ditutup, itu ada di 2742 sampai ke 2740. It means another entryan untuk sell ada di 42 dan 40 untuk nutup gapnya aja sih. Sebatas nutup gapnya aja, 42 dan 40. Namun kalau misalnya kita ngeliat di area selebihnya di bawah 2731, 2729, ini adalah area yang sama yang saya nggak pernah ubah dari kemarin karena saya anggap sebagai equilibrium. Tapi saya nggak masukkan sebagai apakah ini harus buy atau sell, no. Dan nanti untuk beberapa zone lagi yang ada di area-area bawahnya, di level-level bawahnya. Ini saya hapus. Untuk dropping session seperti ini juga saya hapus biar lebih mudah kita perhatikan. Nah, sekarang saya akan ubah jadi garis. Teman-teman ngeliat di sini ada yang mempertahankan juga untuk tidak terjadi penurunan yang lebih dalam.
Ya, ini kan ada base barunya. Di sini base pertama dia up, drop ketahan lagi, baru dia up sendiri. Means kalau misalnya kita ubah, ini adalah area 2720 sampai 2722. Ya, 2720, 2722 dengan area dia makan sampai bawah ke 2717. Jadi dia drop dia makan 2 kali ke bawah, which is volatility-nya sampai ke 2717. Kalau misalnya kita perhatikan berarti ada another level, another position yang kita bisa lihat. 2717, 2715 ini masih akan saya stick for the movement. Sorry, malah jadi double. Nah, stick for the movement. Ini adalah 2722, 873, tapi saya paskan 2722 aja. Nah, di sini. Dengan 2719787, saya bulatin 2720. Ya, nah jadi sekarang kita ada, ntar ini nice, saya pasin. Oke. Jadi ada beberapa level yang bisa kita pantau. Kalau teman-teman lihat sekarang sih nggak ada yang menarik ya. Either nanti dia up kenceng banget atau misalnya dia drop kenceng banget baru menarik. Tapi sekarang sih belum ada zone yang menurut saya menarik. Kenapa ya? Karena memang pertengahan banget ini. Dia geraknya masih di tengah-tengah. Nggak ada perubahan yang signifikan yang perlu kita perhatikan sebagai oh ini adalah area yang bisa kita manfaatkan, oh ini adalah area yang bisa ini, oh ini adalah area yang bisa kita itukan. No. Yang pasti adalah dari pergerakan atau pembentukan yang terjadi ini masih dalam momen base-nya. Kalian lihat sendiri tadi di daily it's still in a base position, H4 juga sama masih dalam base position. Sekarang pertanyaannya adalah di mana area buy atau sell-nya. Kan itu hal yang simpel. 2731, 2729 ini saya nggak akan jadikan area buy ataupun area sell, tapi saya jadikan sebagai titik tengah aja. Why? Kenapa saya jadikan titik tengah? Jadi ini sebagai pembentuk barunya. Ini kan titik tengah. Artinya seandainya nanti dia masih di atas 2731, 2729, maka sideways-nya dia itu di sekitaran ini, teman-teman. Ini saya lebarin. Maka sideways-nya dia itu adalah up untuk ke 2750, 2748, sorry. Up ke 2748 sampai ke 2729. Up, drop. Jadi kita bisa pecah jadi dua area sideways. Up, drop di sini. 100 pips nih jaraknya, 27, 29, 2748 atau 2749 kan jadinya 100 pips. Jadi up-nya dia 100 pips, drop-nya dia 100 pips. Ini sideways barunya, dan sideways yang sama juga akan terjadi di, akan terjadi di bawah sini. Seandainya dia drop juga, ini nanti saya tinggal tukar aja. Ini turun, naik. Nah, ini nanti naik, turun. Ya, ini nanti naik. Jadi sama, perbedaannya adalah perbedaan zone sideways-nya aja. Jadi kalau misalnya dia berhasil bertahan di atas equilibrium 2729, 2731 dia akan makan di atasnya terus, bolak-balik. Dan kalau misalnya dia ada di bawahnya, maka dia akan bolak-balik sama di area bawahnya. Artinya apa? Jaraknya dari 2729 sampai kalau paling bawahnya kita ngomong di tanggal 24 Oktober, itu di 2709, 200 pips. Tapi kalau misalnya kita ngomongin basically dalam pembentukan yang terjadi sederhana di sini, 2729, 2717 paling bawah. Jadi itu sama aja. Jadi atas di sini sideways 100 pips, bawah juga sidewaysnya 100 pips. Kenapa saya bilang ini masih akan momen sideways? Karena memang kalau kita perhatikan dari daily still in sideways moment. Kalau misalnya kita ngomongin dari H4 juga sama, masih dalam momen sideways, dan nggak ada sama sekali perubahan yang terjadi. Ya nggak ada sama sekali. Apakah dia akan break lebih lanjut atau dia akan drop lebih dalam? Itu nggak ada. Nggak ada perubahan sama sekali yang bisa kita patok. Tetapi up and drop-nya di sini menjadikan patokan kita bahwa dia selama ini nanti akan bergerak sideways. Sampai kapan? Menurut saya sih sampai NFP ya. Jadi potensial di NFP akan ada perubahan yang signifikan lagi dalam pergerakan XAUSD. Tapi sebelum itu it means masih akan sideways aja. Dan kalau kita ngeliat berita ini update terkini Antam, ini job opening 29 Oktober, GDP nanti rilis 30 Oktober. Di sini personal spending, personal income sama core PCE price index 31 Oktober ya di akhir bulan. Baru masuk unemployment rate dan NFP. Itu adalah news-news yang akan kita tunggu. Artinya minggu ini minggu full dengan news. Berarti kita punya opportunity untuk entry, kita punya opportunity untuk bisa gain the profit, dan also there's a big risk yang bisa kita perhatikan juga karena full dengan newsnya itu. So kalau misalnya saya masuk untuk area buy, sell, buy, high risk-nya saya akan ada di mana? Tentu 2722, 2720. Selama si 2722 yang nggak di breakout. Kenapa? Karena kalau dia di breakout lebih better kita menunggunya di 17.15 gitu. Jadi sebentar ini double jadinya. Lebih better kita nunggunya di 17.15 seandainya dia breakout. Tapi kalau enggak 2220 kita manfaatkan yang pertama, baru nunggu lagi 17.15. Untuk area buy selanjutnya medium risk saya nggak pernah berubah sama seperti kemarin, 04 dan 02.
masih tetap sama buy medium risk saya 0402 dan nanti 9289. Sell tentu sell pertama akan ada di 4239. Ini 4240 sih sebenarnya. Di 42 sama 40 sebagai area sell pertama, harapannya adalah dia nutup gap lalu dia retracement. Jadi dia rebound, tutup gap, dia drop lagi. Lalu nextnya tentu di 4850. Kenapa 4850? Walaupun di H1 kalian ngeliatnya ini hal yang biasa, kalian nggak ngeliat sama sekali apa nih, nggak ada perubahan atau apa, tapi tadi kita lihat di daily-nya ya. Jadi as long selama daily-nya masih close di bawah 48, nafas bagi sideways itu tetap ada dan sellernya memang masih still strong untuk ngedorong agar gold nggak membentuk new all time high. Dan yang terakhir pasti 58 sama 56. Kenapa ya? Karena ini adalah all time high-nya dia. Jadi kalau dia nge-retest ATH, potensial dia untuk retracement dulu dan nanti kita tinggal nunggu apakah dia closingannya akan keep going up di atas 58. If yes, di atas 58, misal dia di 59, 60, maka nextnya kita hanya bisa buy continuation. Kenapa ya? Karena nggak ada lagi momentum sellernya. Jadi selebihnya teman-teman fokus, menurut saya still walaupun ini sideways, kita tetap fokusnya adalah pada buying position. Memang agak lama sidewaysnya, tetapi kita masih coba-coba cari gimana cara kita bisa dapat buy position untuk bisa memastikan seandainya nanti dia memang harus membentuk ATH, kita sudah punya kondisi di mana kita entry buy-nya dari bawah. Begitu. Tapi seandainya enggak, seandainya ternyata enggak juga kita bisa dapat that level of confidence, dia ternyata mengalami penurunan, at least kita sudah tahu di mana aja area untuk mempertahankannya. Dan menurut saya kenapa 0402 ini jadi area medium risk, tentu karena ini adalah demand yang terakhir pada 18 Oktober sebelum dia tembus terus untuk membentuk new all time high-nya dia sendiri. So maybe that's all. Teman-teman bisa sesuaikan dengan metode yang kalian jalankan. Teman-teman dari Growcount, nothing to be worry about, karena saya pasti akan selalu share mappingannya di dalam grup agar kalian tetap bisa memantaunya. So thank you buat teman-teman sekalian.